Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini masih translate Cina. Dan untuk Shenlang masih ada lanjutannya, jadi kita lanjutkan dulu dah Shenlangnya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar yang mendapatkan keluhan dari keponakan selir Bilan, di mana dia mengatakan dan meminta kepada Kaisar untuk menghukum Shenlang. Dan dia mengatakan kalau apa yang telah terjadi kepada selir Bilan adalah ulah konspirasi dari Shenlang. Tapi itu membuat Kaisar justru malah menghukum si Tengik itu. Dan untuk selir Bilan, dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau apa yang dilakukan oleh Kaisar adalah sesuatu yang benar. Dan di sini selir Bilan dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau dia ingin ikut di dalam pertikaian politik kekaisaran. Dan dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau dia berniat untuk mengangkat Pangeran kelima sebagai putranya. Dan untuk Kaisar, ya, dia pun mengizinkan apapun yang diinginkan oleh selir Bian. Dan benar saja, kini pada malam harinya selir Bian dia pun memanggil Pangeran kelima. Di sini selir Bian dia pun melihat detail bentuk dari Pangeran kelima yang ternyata hitam, keling, kelam, dan juga dekil. Yang membuat selir Bian dia pun juga menyadari kalau Pangeran kelima dia adalah orang yang memang agak sedikit, ya agak kasihan lah. Hitam, dekil, keling, waduh, semua ada bersama dengan Pangeran kelima. Dan untuk Pangeran kelima dia juga adalah orang yang sangat amat tidak beruntung. Dan untuk selir Bian dia juga mengatakan kepada Pangeran kelima, langsung to the point aja, apakah Pangeran kelima bersedia menjadi putra angkatnya. Yang tentunya membuat Pangeran kelima dia pun kaget ketika dia mendengar kalau selir Bian berniat untuk dapat mengangkat dirinya sebagai putra angkatnya. Bahkan itu juga sempat membuat Pangeran kelima sampai gemetar. Karena memang untuk selir Bian sendiri memiliki historis yang panjang dengan Pangeran kelima. Karena dulu ketika Pangeran kelima dia masih kecil, Pangeran kelima dia sempat menghadiri sebuah acara perjamuan yang ada di ibu kota. Dan ketika dia datang, dia mendapatkan pandangan sinis, sikap dingin dari seluruh anggota keluarga kekaisaran. Yang tentunya hal itu membuat Pangeran kelima dia pun merasa terzolimi. Bahkan ketika Pangeran kelima dia mencoba untuk dapat mendekati para selir yang lainnya, Ibu Suri, bahkan emaknya sendiri, Pangeran kelima dia tidak diakui. Bahkan untuk neneknya aja kagak mengakui dirinya. Yang tentunya hal itu membuat Pangeran kelima dia pun baru sadar kalau sejatinya dia telah diasingkan, dikucilkan di keluarganya sendiri. Padahal dia adalah seorang pangeran. Tapi di tengah-tengah kegelapan itulah Pangeran kelima dia pun menyadari ada sebuah cahaya yang datang mendekati dirinya, dan itu adalah selir Bian. Karena memang di kala itu hanya selir Bian lah yang bersedia untuk bersama dengan Pangeran kelima. Bahkan selir Bian dia meminta kepada Pangeran kelima untuk duduk dengan dirinya. Yang tentunya membuat Pangeran kelima dia sempat berpikir andai saja selir Bian adalah ibunya. Dan benar pada akhirnya harapan itu pun datang ketika selir Bian secara terang-terangan menawarkan dirinya sebagai ibu dari Pangeran kelima. Namun melihat Pangeran kelima yang bengong membuat selir Bian dia pun bertanya kenapa, apakah kamu tidak mau? Tapi untuk Pangeran kelima dia pun mengatakan kalau dia sebenarnya mau, bahkan dia ingin sekali melakukannya. Tapi saat ini dia tidak bisa melakukannya karena saat ini aku akan berkompetisi dalam memperebutkan tahta, ujar dari Pangeran kelima. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi selir Bian. Dia nggak menyangka kalau ternyata Pangeran kelima malah memiliki sebuah ambisi untuk merebut tahta, berkompetisi dengan putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Dan untuk selir Bian dia juga tidak pernah mendengar dari Kaisar kalau Pangeran kelima berambisi untuk merebut tahta pula, berkompetisi dengan kedua saudaranya yang lainnya. Namun di sini selir Bian dia juga bertanya kepada Pangeran kelima apakah ini semua karena Pangeran kelima didesak oleh Shenlang mencoba untuk dapat merebut tahta. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Pangeran kelima, di mana Pangeran kelima dia pun mengatakan kalau dia ingin merebut tahta karena dia ingin melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dan jika dia tidak berjuang maka tidak peduli apakah kakak pertama ataupun pangeran ketiga yang akan naik tahta, tetap Shenlang dan juga keluarga Jin pasti akan pergi, ujar dari Pangeran kelima. Dan hal itu tentunya membuat selir Bian dia pun paham kenapa Pangeran kelima ingin merebut tahta pula. Namun di sini Pangeran kelima dia juga mengatakan kalau sejatinya dalam hatinya dia ingin sekali menjadikan selir Bian sebagai ibunya. Hanya saja ketika dia telah mendeklarasikan kalau dia akan merebut tahta, tentunya itu tidak akan lagi bisa dapat diselesaikan dengan mudah. Di sini Pangeran kelima dia pun mengatakan jika saja ketika dia belum memperebutkan tahta maka hubungan ibu dan juga anak adalah sebuah masalah pribadi. Tapi
jika dia telah berada di dalam posisi perebutan tahta, ini semua akan menjadi masalah nasional. Dan itu akan membuat Selir Bian dia terlibat di dalam masalah ini, ujar dari pangeran kelima. Namun di sini untuk Selir Bian dia pun tidak peduli dengan itu semua, di mana dia juga mengatakan kepada pangeran kelima apakah pangeran kelima tidak ingin mendapatkan dukungan dari keluarga Bian. Tapi untuk pangeran kelima dia mengatakan kalau dia tentu saja ingin sekali mendapatkan dukungan dari keluarga Bian. Hanya saja di sini pangeran kelima dia tidak mau mendapatkan dukungan karena dia pernah mendonorkan plasma miliknya kepada Selir Bian. Pangeran kelima dia mengatakan kalau dia ingin mendapatkan sebuah dukungan dari prestasi dan juga potensi yang dia miliki. Dengan begitu barulah dia pun layak mendapatkan dukungan dari keluarga Bian. Dan jika aku mengakuimu sebagai ibuku, itu akan membuat keluarga Bian akan naik di perahu yang sama dengan diriku. Itu akan membuat keluarga Bian mendapatkan sebuah tanggung jawab yang sangat amat mengerikan. Dan jika aku gagal, maka keluarga Bian akan terkena imbasnya pula. Jadi pangeran kelima yang tentunya membuat Selir Bian dia pun kaget ketika dia mendapatkan jawaban yang sangat amat luar biasa seperti itu. Membuat Selir Bian dia pun semakin tinggi memandang pangeran kelima. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa, bertanggung jawab dan juga sangat paham tentang akan sebuah konsekuensi besar. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, pikir dari Selir Bian. Walaupun dia juga tahu kalau Kaisar bahkan sama sekali tidak menyukai pangeran kelima karena dia keling. Waduh. Dan benar saja, kini tak lama setelahnya Selir Bian dia pun menceritakan semuanya kepada Kaisar, yang membuat Kaisar pun dia benar-benar kaget ketika dia mendengar kalau ternyata pangeran kelima mengatakan hal edan seperti itu. Dan itu juga membuat Kaisar bertanya apakah ini semua adalah ulah dari Shenlang, mengingat Shenlang pandai sekali berbicara. Tapi untuk Selir Bian dia pun mengatakan tidak, mustahil bagi Shenlang yang mengatakannya karena dia mendengar semuanya langsung dari pangeran kelima. Dan hal itu pun juga disadari oleh Kaisar karena sebelumnya Shenlang dan juga pangeran kelima tidak pernah bertemu sebelum pertemuan itu. Namun di sini Selir Bian dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau dia memang tidak akan mengikuti kompetisi politik, hanya saja dia tidak akan mengizinkan dan tidak akan pernah membiarkan jika pangeran kelima yang udah dia anggap sebagai putranya ditindas oleh orang lain. Ucap dari Selir Bian yang membuat Kaisar iya sudahlah. Di sini Kaisar nggak punya pilihan lain selain menuruti apa permintaan dari Selir Bian yang merupakan selir favoritnya. Waduh. Dan benar saja pada pagi harinya langsung Kaisar mengeluarkan sebuah dekret meminta kepada hakim untuk segera mensidangkan kasus dari pangeran kelima. Dan di sini hakim pun memutuskan kalau pangeran kelima telah bersalah dan dia harus dihukum. Dan hukumnya adalah 30 cambukan yang membuat kini pangeran kelima dia pun dihukum di hadapan halayak publik. Dan itu membuat pangeran kelima dia hampir meninggal ketika dia dicambuk sebanyak 30 kali sebagai sebuah hukuman. Namun setelah hukuman berat itu terjadi, pangeran kelima 3 hari kemudian dia pun mendapatkan sebuah dekret dari Kaisar kalau dia telah diangkat menjadi seorang Marquess. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa untuk pangeran kelima. Dia mendapatkan gelar Marquess Changping, di mana pangeran kelima akan mengambil wilayah yang ditinggalkan oleh Sunan. Dan untuk pangeran kelima dia juga akan menempati tempat yang telah ditinggalkan oleh Sunan, bahkan tempat yang ada di ibu kota. Namun kenaikan pangeran kelima yang mendapatkan gelar Marquess tidak membuat ibu kota jadi ribut, karena mereka juga tahu pangeran kelima ketika dia udah umur sekian baru dia mendapatkan gelar Marquess. Dan gelar yang dia dapatkan juga di bawah dari para pangeran-pangeran yang lainnya. Bahkan saat ini Kaisar dia hanya memberikan wilayah yang telah ditinggalkan oleh Sunan, wilayah yang tidak berpenghuni. Bahkan Kaisar menyerahkan wilayah yang ada di ibu kota yang ditempati oleh Sunan yang sebelumnya setengahnya aja udah kebakar, yang membuat orang-orang pun malah menertawai hadiah yang diberikan oleh Kaisar kepada pangeran kelima. Dan benar saja tak butuh waktu lama pangeran kelima langsung pindah rumah. Namun ketika pangeran kelima dia pindah rumah, memang barang-barangnya nggak banyak hingga membuat dirinya mendapatkan sebuah hadiah dari Selir Bian, beberapa properti lainnya. Namun untuk para bangsawan tidak ada seorang pun yang memberikan selamat kepada pangeran kelima kecuali keluarga Zhang. Hanya keluarga Zhang lah yang memberikan hadiah kepada pangeran kelima. Sedangkan untuk Shenlang, dapur secara resmi juga keluar dari dalam posisinya sebagai tuan kota. Dan untuk Shenlang, dapur kini fokus untuk membangun bersama dengan pangeran kelima. Dia nggak peduli dengan posisinya yang sebagai tuan kota dan juga pejabat negara, dilepaskan hanya untuk pangeran kelima. Dan untuk Shenlang, dia kini mulai akan menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dari pangeran kelima. Dan langkah pertama dari Shenlang adalah mengumpulkan orang-orang yang akan bekerja dengan pangeran kelima. Dan di sini Shenlang dapat pergi menuju sebuah tempat, yaitu area
universitas kerajaan. Tapi ketika Shilang membuka sebuah lowongan untuk para mahasiswa, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang melamar bersama dengan Shilang, bergabung dengan Pangeran Kelima. Dan itu membuat Shilang justru malah dia mendapatkan cibiran dari orang-orang yang ada di tempat itu. Dan karena memang tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengan Shilang dan juga Pangeran Kelima di area universitas, membuat Shilang memutuskan untuk pindah lapak. Dia pun pindah ke jalan yang ada di sekitaran dari wilayah Xuanu, wilayah keluarga Jin. Dan di tempat itulah Shilang lagi-lagi dia tidak mendapatkan orang yang ingin bergabung. Justru yang dia dapatkan lagi-lagi hanyalah sebuah olok-olokan yang membuat mereka semua pun malah menertawai. Shilang telah melakukannya di tempat ini sampai 2-3 hari gak ada satupun yang bergabung. Hingga di hari ke-9 sama, nggak ada seorang pun yang bergabung, yang tentunya itu membuat mereka pun mulai menertawai Shilang. Tapi di sini mereka juga berpikir apakah Shilang melakukan ini semua untuk mempersiapkan Pangeran Kelima dalam memperebutkan tahta, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shilang yang membuat mereka semua langsung terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Shilang. Sebelum pada akhirnya mereka semua pun tertawa dengan apa yang didengar dari Shilang, karena itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Pangeran Kelima dia memperebutkan tahta, dan Shilang dia benar-benar ditertawai oleh orang-orang yang ada di ibu kota. Bahkan apa yang diucapkan oleh Shilang sempat membuat universitas menolak kedatangan dari Shenlang, karena mereka juga tahu nggak guna mendukung Shilang dan juga Pangeran Kelima. Tapi untuk Shilang dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun tetap membuka lapaknya dan berpindah-pindah tempat di ibu kota, membuka lowongan kepada siapapun untuk segera bergabung dengan Pangeran Kelima dan juga dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Shilang selama beberapa hari membuat ibu kota jadi sumpek panas. Mereka semua kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shilang yang berulang-ulang terus meneriaki undangan untuk bergabung dengan mereka, hingga membuat mereka semua mulai mengutuk-ngutuk Shenlang. Tapi untuk Shilang gak peduli dengan itu semua. Namun berita dan juga perilaku yang dilakukan oleh Shilang yang membuka lowongan di mana-mana membuat Kaisar yang mendengarnya dia pun benar-benar kesal. Ini benar-benar memalukan ucap dari Kaisar yang membuat Kaisar dia pun mengatakan kalau ini semua benar-benar membuat harga dirinya jadi terluka. Kini Kaisar ingin sekali memberikan sebuah pelajaran kepada Shilang yang dari tadi berjalan menteriak-teriak, membuka lowongan di mana-mana hanya untuk seorang Pangeran Kelima, membuat Kaisar dia pun benar-benar kesal dan ingin memberikan pelajaran kepada Shilang. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa melakukannya mengingat jasa yang dimiliki oleh Shilang sangat amat luar biasa. Apalagi baru-baru ini dia juga telah menyelamatkan selir Bian yang membuat Kaisar hanya bisa memendam amarahnya. Namun di sini untuk selir Bian dia pun bertanya kepada Kaisar kenapa Kaisar tidak mengirimkan orang-orangnya untuk bergabung dengan Pangeran Kelima. Namun untuk Kaisar dia pun mengatakan kalau sebenarnya dia ingin melakukannya tapi diam-diam dari belakang. Tapi ketika Shilang telah melakukan secara terang-terangan seperti ini, Kaisar dia mengatakan kalau dia nggak bisa lagi melakukannya, karena yang telah dilakukan oleh Shilang ini benar-benar membuat banyak kekacauan dari rencananya, ujar dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia pun mengatakan kepada Pak Tua Kasimli, udah biarkan Shilang di sana dan jangan kau biarkan dia bertemu dengan diriku, dan jika aku bertemu dengan dirinya yang ada aku akan menghajarnya, ujar dari Kaisar yang membuat selir Bian dia pun tertawa dengan apa yang diucapkan oleh Kaisar. Karena selir Bian dia pun tahu kalau Kaisar sangat menyukai Shilang, tapi dia juga sangat kesal dengan Shilang. Dan karena Shilang sangat luar biasa membuat Kaisar dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan Shilang. Dia hanya bisa mengutuk-ngutuk Shilang tanpa memberikan sebuah tindakan, hanya sebuah ancaman-ancaman kosong yang membuat selir Bian dia pun tertawa melihat sikap yang diberikan oleh Kaisar. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shilang dia pun terus membuka kiosnya setiap hari dan terus berteriak yang membuat orang-orang semua semakin hari semakin kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Namun di hari ke-31 barulah ada seseorang yang datang melamar bergabung dengan mereka. Tapi yang datang ternyata adalah seorang pengemis. Waduh, di mana orang tua ini dia datang akan bergabung bersama dengan Shilang yang membuat Shilang ya elah sekalinya ada malah seorang pengemis. Mana pengemisnya dia juga bersikap sangat amat sombong. Dia pun mengatakan kalau dia memiliki pengalaman yang sangat amat luar biasa. Dan sembari menutup hidung karena memang orang tua itu bau. Di sini Shilang dia pun bertanya di mana dan berasal dari manakah orang tua ini. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia berasal dari segala tempat. Dia pun menjelajah kemana-mana dan dia juga nggak punya uang, yang membuat Shilang alah tunawisma. Waduh, ujar dari Shilang. Tapi ketika Shilang mengabaikannya, orang tua itu dia pun langsung menggenggam lengan Shilang. Dia pun juga mengatakan kepada Shilang kalau dia adalah orang yang sangat amat berbakat dan dia akan bergabung dengan Shenlang. Dan dia meminta kepada Shilang untuk
melihat bakat yang dia miliki. Dia mengatakan kalau dia adalah orang yang sangat berbakat dan banyak orang yang tidak mengetahui bakat yang dia miliki. Jadi dia meminta sebuah kesempatan dari Shenlang, yang membuat Shenlang dia pun bertanya kepada Pak Tua Kasim, siapakah si orang tua ini, pengemis ini, yang membuat Pak Tua Kasim dia pun mengatakan kalau dia adalah Tuan Lang dan dia adalah seorang pengemis dan juga seorang peramal. Walaupun memang ramalannya nggak pernah tepat dan dia menggunakan ramalannya hanya sebagai kedok untuk dapat memegang bemper para wanita. Waduh, hingga membuat dirinya sering kali digebukin oleh para wanita. Bahkan dia juga sering main ke rumah nakal, tapi dia nggak pernah bayar, hingga membuat dirinya juga sering diuber-uber oleh para wanita-wanita nakal. Dan ternyata itu benar, karena ketika orang tua ini tepat di hadapan dari Shenlang sedang berbicara mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi, tiba-tiba dia pun digampar oleh seorang wanita besar dan dia juga langsung diduduki, diimpit karena dia sebelumnya tidak bayar jasa dari wanita ini. Di mana wanita besar ini dia juga bersumpah kalau dia akan mengkebiri si pria tualang itu jika dia tidak membayar jasa yang sebelumnya telah dia gunakan. Dan apakah orang tua itu akan dikebiri? Waduh, atau dia akan bergabung dengan Shenlang? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy. Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa. Bye. Thank you.